Nah, Sama juga, kenapa vaksin IgG-nya rendah? Gimana tuh, Pak? Dibanding iya kan responnya IgG kan tergantung berapa banyak patogennya yang mau diserang. Ngapa juga bikin banyak kalau dikit. Tapi yang kedua, konsep vaksin sekarang kagak mungkin ada herd immunity, Ren. Kenapa tuh? Karena dia bilang IgG cuma 3 bulan nih. Iya. Kekebalan lu hilang. Harus divaksin lagi nih 3 bulan. Iya. Kapan herd immunity-nya? Kalaupun kita punya vaksin 270 juta nih, satu kali hari ini kita selesai tak. Iya. 3 bulan lagi lu, wow, pandemi lagi. Lu herd immunity-nya cuma 3 bulan. Tapi kalau katanya kalau IgG itu udah keluar ada sel memori. Makanya kalau logika yang dipakai mereka yang mau vaksinnya berulang-ulang, kakak ada herd immunity. Sebenarnya mah sekali aja cukup. Kalau pakai sel memori ada herd immunity. Nah sebenarnya vaksin yang sekarang ini bisa memunculkan sel memori nggak sih, Dok? Apa itu? Vaksin-vaksin yang ada sekarang ini memunculkan sel memori nggak sih? Seharusnya. Kalau Sinovac kan whole virus tuh, jadi seperti infeksi biasa. Bedanya cuma yang ngaktifin makrofag beda. Ini yang pakai antasida kan. Kalau yang satunya kan paling AstraZeneca dan teman-temannya kan sama aja, tapi kan pengendaliannya dikit tuh, berapa persen dari virus, cuma spike-nya doang. Ya paling tidak adalah gitu maksudnya. Ini kan sebenarnya sekedar untuk memangkas masa inkubasi supaya IgM terbentuk hari kedua nih. Supaya jangan sampai 7 hari nih respon. Kan gunanya vaksin itu. Dan ada IgA ini yang kemudian masih gini. Kita ketemuan nih. Dikasih selamat ya. Gue belum punya virus yang ada di Argentina nih. Gue ke sana. Kenapa gue bisa aman? Karena di sana semua orang sudah ada IgA. Gue akan kena virusnya yang sudah ada IgA. Pulang-pulang gue bawa IgG. Akhirnya Mbak Reno, Mbak Nurul, kita punya sel memori yang sama tentang virus jumlahnya. Sehingga kita ketemu pun aman. Kita keliling dunia mau pindah-pindah negara dulu aman karena kita punya sel memori yang sama. Atau kita lagi mendatangi daerah yang sudah herd immunity, sudah banyak IgA di sana. Anak bayi nih, anak bayi lahir itu semua virus baru, masa inkubasinya semua 7 hari sama dia. Iya. Tapi ada ASI. ASI membuat virus ketemunya sama antibodi di lumen yang aktif dendritik. Sel dendritiknya tuh baik di mukosa tuh. Sama dia ngumpulin tuh sel memori, dia dikelilingi sama orang dewasa yang punya IgA. Itu yang bikin bayi aman meskipun dikelilingi. Dia lagi pandemi ribuan jutaan virus itu bayi. Iya ya. Tapi karena dia dikasih ASI, aman. ASI dan IgA orang di sekitarnya. Kita kagak batuk ditulari orang sebenarnya. Iya. Belum aja di rumah. Coba begadang, pasti batuk. Batuk juga. Kita ketemu orang batuk, tapi tidur kita bagus. Nggak batuk. Kagak batuk itu. Iya. Tapi kalau gue selalu ketularan sih. Gak tahu kenapa ya. Lo apa ya? Dia jauh banget kalau kenanya. Orang dia jalan, juga begadang. Keluyuran mulu. Nah, kan gak ada jurnal yang dukung kalau yang bergejala dan gak menular. Tetapi teorinya IgM sudah ada. Kagak ada virus ya. Cariin tempat di mana virusnya bisa sembunyi kalau IgM muncul di badan. Gak ada, Ren. Yang kedua nih, kalau yang menular, yang bergejala itu menular, dokter tuh prakteknya cuma sehari. Senin doang. Selasa dia sakit sampai Minggu. Iya. Meninggal lebih. Dia sembuh praktek lagi. Ngerti gak sih? Iya. Kematian nakes dikit jumlahnya, presentasinya nggak sampai 1%. 0, berapa persen. Kalau yang bergejala itu menular, kematian nakes harusnya di atas 5%, bukan pakai angka rata-rata dong.
Karena yang bergejala semua datanya ke nakes. Iya. 1000 dokter itu dikit persennya meskipun jumlahnya gede, tetapi kalau kita cerita penyebarannya dikit jumlahnya dibanding 160.000. Bagi aja. Dan meskipun tertular, orang yang tertular itu berbeda-beda reaksinya tergantung terainya ya Ren ya. Ya. Itu tadi tergantung terainya itu kan tergantung jinak tidaknya dia karena ada IgA atau yang pelihara. Iya, IgA-nya terus apa banyak riwayat jasnya ya dok ya. Ya. Yang kita cerita tadi ini kan cerita ketika kita anggap semua orang kondisinya sama nih ya, belum ada variatif, ada yang kenanya pada saat dia kurang tidur 3 hari, 2 hari, ada yang tidurnya cukup, ya beda-beda pasti impaknya, itu. Ada yang kena pas lagi ditagih utang, pasti beda dengan pas lagi habis bayar utang. Jadi IgA itu yang mempengaruhi IgA itu cuma kecukupan tidur, apa sih namanya, sama kondisi psikis kali ya dok ya? Atau ada faktor lain yang bisa mempengaruhi IgA? ATP. Tidur jadi peran penting. Kenapa? Karena oksigen bergabung dengan glukosa. Pasukan glukosanya berlimpah, oksigennya kagak. Karena kita berada di tekanan yang sama, kita bernapasnya sama. Jadi kita ATP-nya ATP PNS, ATP tetap. ATP PNS harus hemat. Hemat itu dengan tidur. Hemat itu kalau PNS itu jangan ke mall. Nah, maksud gue gini, dengan HBOT kita jadi kaya. Penghasilan ATP-nya pengusaha. Iya, ini pengusaha. Iya. Gitu. Bicara HBOT nanti kita lanjut Kak, ini jangan ditambah dulu. Itu wajib banget HBOT karena berhubungan dengan peningkatan ATP dan pastinya peningkatan IgA. Ya kan? Dan memperbaiki jejas ya dok ya? Mesti. Memperbarui sel kan, memperbaiki jejas. Mesti. Memperbaiki ketuaan supaya kita kagak tua. Biar kayak Keanu Reeves kalau kata si Mas Iman. Nah, apa namanya untuk hari ini udah banyak banget nih kita gali ilmu dan gue harus ngulang lagi videonya biar nyampe. Ini belum nyampe, ini masih bengong-bengongnya banyak ya. Ntar kalau ulang deh, kita bikin nanti ya kita yang perlu direkam. Ya. Nah, jadi ini nanti kita akan share ke orang-orang, tapi ini kan baru general nih. Nanti akan ada komentar-komentar dari orang-orang yang harus kita tanggapi. Nah, di situ kita buat lagi rekamannya. Seperti itu. Asal jangan komentar kayak gini nih. Mana jurnalnya? Karena itu Manehi. Nanti kita kasih, nanti gue cariin. Terus kan pendukung HBOT. Enggak semua jurnal itu jujur. Contohnya, ya. Bisa kan bisa dipotong-potong kan videonya? Bisa. Ini kita bebas Kak. Nah, contoh nih. Dia kasih orang masa kapan dia penularan. Dia bikin penelitian ini kapan dia menular. Lah bagaimana lu bisa tentuin? Lu ngambil, lu taruh di sel apa tuh, sel Vero. Terus lu yakin cuma C19 yang lu dapet tuh? Lu harus pisahin dulu. Terus pas lu pisahin dulu vaksin bahwa dia cuma tunggal virusnya, lu harus lihat di mikroskop elektron. Supaya dia bisa kelihatan cuma satu. Lu harus bekuin dulu di bawah 50 derajat ini. Kagak bisa. Soalnya ini pasti ngarang. Jadi kalau jurnal penularan tuh nggak ada. Itu berbasis epidemiologi doang itu Ren. Penularan tuh cuma berbasis epidemiologi, setting doang. Jadi setting epidemiologi gitu loh. Nah, epidemiologi ini apa sih sebenarnya? Gue kaget tahu. Epidemiologi itu dia sudah mengasumsikan bahwa virusnya itu pasti ganas, pasti menular. Jadi pakai apa ya, harusnya kan yang diketahui virusnya dulu kan sifatnya, tapi kalau yang epidemiologi yang sekarang ini sudah pakai asumsi dulu, asumsinya bahwa virusnya itu menular, begini asumsinya, basicnya asumsi. Itu sama dengan penularan orang ke orang tuh, kagak mungkin. Orang muncratnya segini, orang hidungnya menghadap ke bawah, orang rintiku jangan ada, kagak bisa kita isap itu air masuk. Kalau dia droplet lengket, kakak mungkin bisa dihisap.
Iya. Ini lengket sini basah. Iya. Kita Mikro kepekan katanya gini. dok, mikro droplet. Itu gimana tuh dok? Kagak bisa. Ya kalau mikro droplet masuk akal. Iya. Tapi mikro droplet ngapain lu pakai Masker. guna ini? Mikro droplet. Orang pakai tembus. masker, orang pakai masker dia pikir gini, ini rapat, kagak bisa masuk apa-apa. Salah. Lu kagak dapat anginnya dari sini, lu dapat anginnya dari sini kalau masker mah. Dan ini pasti segini lebarnya. Dari mana anginnya? Masker mah dari sini. Makanya biar maskernya dari plastik begini, anginnya tetap dari luar dong. Itu pasti lewat sini. Mau dari mana anginnya? Kecuali pakai selang tabung oksigen kayak penyelam lu kemana-mana. Iya. Ya tutup beneran gitu kan? Iya, sumbernya Ya, tertutup. itu loh, Ren. Yang apa sih penelitian penularan lewat CCTV itu loh, yang jadi waktu di mall dia berpapasan dengan 2 orang, dua-duanya bergejala, itu tuh mereka tidak mempertimbangkan bahwa sesudah itu atau sebelum itu ketemu orang lain lagi. Betul, gitu loh. Jadi betul. dari siapa nggak memperhitungkan seperti itu. Kalau gua mbak kayak gini, lewat tangan aja, ini ada lemak, sebum, Iya. ada keringat. Kagak mungkin bisa terbang jadi debu, harus terbang dulu. Iya. Jadi kalau dia di media dia harus kering dulu, ditiup angin jadi debu, numpang di uap air yang kagak kelihatan, baru bisa dihirup melayang. Iya. Kalau dia bentuknya kayak droplet, kalau mau kelihatan mata tuh yang di nempel kagak bisa lewat. Iya. Hidung kita ngehirup Sentuhan juga kagak nggak bisa kayak lewat. penyedot debu ya. Kalau dia nempel di sini, Emang. kita masa gitu? Napasnya Ya, kayak gitu. kecuali lu napasnya kayak narik ingus tuh. Gitu. Nggak mungkin kan? Dan hebatnya orang flu kagak mungkin kena flu lagi double karena ingusnya sudah kental banget kagak bisa tembus itu. Iya. Makanya orang alergi justru terlindungi dari COVID. Iya. Ingus mulu dia bersin. Ya itu gue. Itu gue. Tebel ingusnya. Tebel ingusnya. Tapi gue kena dah. Mungkin karena lagi kurang tidur kali ya. Iya ya Iya. kali ya. Iya. Dia turun. Belar. Oke. Gue tadi udah bersin cuma kena AC bener. Ini sudah ditutup ya. Gue bisa ngerokok. Iya. Jadi apa namanya? Kita udahan dulu. Gue kudu masak nih. Kak Ilyas, makasih. Mantap. Makasih banyak waktunya. Kak Kipri, Iya. makasih banyak. Kita nanti kudu banyak banget nih Lu rekaman-rekaman kalau- kayak gini. Jadi Kalau nanti nyebut bisa waktu Kipi lagi ya. selalu ingat Kipi. Beneran. Coba cek Kipi ini. Oke, Yuk. nanti gue share Oke. lagi ya lewat YouTube ya. Yo. Bye-bye. Mas Ilyas. Sama. Makasih banyak.